Mungkin lain kali next video aku mau buat salah satu dari yang udah aku review tadi. Oke, nanti tunggu resepnya. Halo semua, kali ini aku mau bikin bubur sumsum, tapi prosesnya mulai dari beli beras, kemudian nanti kita selip, terus ada bahan-bahan lain seperti gula, tepung, ketan. Kita langsung ke pasarnya dan tanya-tanya harganya juga, biar kalian semua tahu harganya itu berapa. Oke. Ya semua, berhubung lagi pandemi corona, jadi aku kali ini pakai masker ke pasarnya ya. Oke. Kiri. Kenapa tambah itu? C4 sekilo kali 18. Ini ketan gimana mas? Aja leres. Ketannya sekilo. Ketannya sekilo. Kilo berapa kan? Itu sekilo 16 mbak. 16. Ini kali ketannya ya pak? Sekilo. Dosnya sedoso kali 16 dua. Sekilnya 18. Ngeten iki. Oh, Kita ini berapa ya dapat berapa? masuk perempat mana? Perempat. Kilo berapa mas? Kilo Jawa? Kilo 8. Selamat. Berapa sih? Berapa? Kiloan ini Honda 8.000. Tapioka sama pagi sama aja. Umam belum. Thank you. Jadi dapat harga berapa? Jadi ini tadi 30.500. Sudah total ya? Sekarang kita menyelipkan. Makanya kalau pergi Nggih. nanti tadi Sampai sekolah. Ini lebih
Ya mau dilihat prosesnya sih. Ya bolong. Tangan ini mau. Nah. Ini bolong. Ini orang hukum sebenarnya. Ini direndam dulu kurang lebih 1 jam. Jadi tepungnya sama ketannya itu dikum 1 jam ya. Nah, dulu nanti bakal lagi 1 jam. Aku mau beli sagu mutiaranya ya di toko roti, coba di situ ada apa enggak. Untuk bahan-bahan lainnya seperti pandan nanti di depan rumah ada sih. Oke. Bener-bener Enggak ada. Sagu mutiara ada. Tak berapa? Sampai berapa nih? Berapa nih tadi Mbak? Wes, pengen manis nek setengah kilo. Kira piro Kak? Setengah kilo regane 35. Aku pilih yang. Apa ya? Ya. Kasih orang. Lagi lawan sampai Dapat harga berapa? 5.000. Satunya 2,5. Satunya 2,5. Satu ini 2,5 merek yang kucing, biasanya ini terkenal sih. Hmm. Diparut sekalian. Ya di sama aja. Maksudnya sama. Itu pintar Bu. Niki selipane antri mboten ta, Bu? Selipane antri mboten?
Harus tebasnya kan apa ya? Buatan konten langsung. Mboten maksudnya jadi satu setunggal. Bisa. Bisa tapi bikin riyen apa kelapa riyen? Satu isi pas. Kelapa plus jasa parutnya ya. Kapur. Niku kajeng tepungnya mboten mabur-mabur nggih, Pak. Nggih, Mas. Niku ndamel napa to Pak niku Pak? Ndamel napa? Tambah pecel.
Sama sih ya putih. Ya, udah jadi. Tinggal isi. Ini yang ketan, ini yang tepung beras. Buat apa, Mbak? Buat bikin bubur. Dan kali ini aku udah selesai belanjanya, mulai dari beli beras, ketannya, terusan tadi ada gula dan kelapanya. Kali ini kita tinggal eksekusi bikin bubur sumsumnya ya. Apakah rasanya akan tetap enak seperti yang dijual sama Mbah Wartiem itu? Jangan lupa untuk tonton terus di channel Lala Putri Yoga. Dadah. Kan bahan-bahannya udah semua, tinggal daun pandannya aja. Kebetulan aku di depan rumah ada daun pandan, jadi kita pakai ya, daripada harus beli. Nah, daun pandannya itu ada 6 lembar, jadi nanti buat gulanya 2 lembar, 2 lembarnya lagi buat bubur sumsumnya, dan 2 lembarnya lagi buat sagu mutiaranya. Dan kali ini kita akan masak, jangan lupa ditonton ya. Ini ada tepung beras, ada beras ketan. Kemudian tadi aku juga beli gula merah dan sagu mutiara yang mereknya tuh gambar kucing ya. Aku di sini beli 2. Kemudian ini ada kelapa parut. Kebetulan tadi aku tuh di depan rumah nanam daun pandan, jadi tinggal ngambil aja sih. Ini ada 6 lembar daun pandan. Oh ya, sebelumnya ini kan tepung beras sama tepung ketannya kan masih basah tuh, jadi kali ini aku mau oven dulu biar tepungnya kering. Ini aku loyangnya aku bedain ya tingginya biar aku tahu mana tepung beras mana tepung ketannya. Nah, sekarang aku masukin tepung berasnya. Ini nggak semuanya aku pakai 1 kilo ya, paling cuman berapa gram aja sih ini ya. Dan ini aku open kurang lebih separuhnya aja sih, paling 500 gram gitu. Sisanya nanti dijemur. Karena hari ini lagi mendung, jadi aku gunakan oven gitu. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu sih dijemur dulu kalau habis diselip. Ini tepung ketannya ya. Di oven biar nggak lembab, karena tadi tuh tepungnya tuh masih sedikit lembab, jadi aku takutnya nanti pas dibikin tuh sedikit
mengurangi ini kekentalannya, jadi aku open dulu. Di open 10 menit aja ya, jangan lama-lama. Suhunya 180 derajat. Nah, ini nanti ditunggu sampai 10 menit sambil nunggu tepung beras sama tepung ketannya kering. Nanti aku siapin bahan-bahannya dulu ya. Setelah tepung beras dan tepung ketannya di oven, lalu aku siapkan bahan-bahannya untuk eksekusi masak bubur sumsumnya. Berikut bahan-bahannya. Di sini ada 300 gram tepung beras, 100 gram tepung ketan. Nanti ini buat bahan ininya ya, grandulnya. Kemudian ada 250 gram gula Jawa atau gula merah. Di sini ada sagu mutiara yang mereknya tuh gambar kucing. Aku pakai 2 bungkus. Kemudian garam secukupnya, dan ada 6 lembar daun pandan yang sudah dicuci. Berikut santan. Ini belum aku ijerin, nanti pakai air. Ini tadi yang diparut, dan 1 liter air. Nanti airnya bisa sesuai kebutuhan sih, tapi aku siapin 1 liter. Dan sekarang kita mulai untuk bikin bubur sumsumnya ya. Di sini aku masukin tepung beras 300 gram. Kemudian garam secukupnya, dan daun pandan 2 lembar ya, aku potong-potong dulu. Potongnya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, nanti pada saat ngaduknya tuh jadi susah gitu. Dan 200 ml air putih. Nanti bisa fleksibel aja sih, nanti kalau misalnya kurang air bisa ditambahin. Ini kita aduk rata dulu ya, apinya jangan dinyalain dulu, kita aduk dulu biar tepung berasnya itu mengental. Bukan mengental sih, maksudnya jadi lebih nyatu, terus nanti kita baru nyalain kompornya. Tambahkan air lagi.
Kemudian nyalakan kompor. Ini dengan suhu rendah aja ya. Sambil kita aduk. Ini diaduk terus, jangan sampai berhenti ya, karena kalau berhenti dia tuh nanti akan menggumpal. Perbedaan beras milik sendiri sama kita beli tepung beras di luar tuh bisa dilihat dari tekstur sama warnanya sih. Ini warnanya nggak putih banget tuh kayak tepung beras yang dijual-jual di toko. Ganti menggunakan spatula ya biar lebih mudah. Nih, ini udah mulai mengental, jadi aduk terus. Pastikan dengan api yang sangat kecil ya, atau jangan terlalu besar, nanti dia gosong. Misalnya kurang panas atau kurang ini, nanti kita bisa tambahkan air sih dikit-dikit.
Aduk terus ya, sambil di posisi api yang kecil biar matangnya sempurna. Ini tuh dijamin lembut dan nggak merengkel tuh, bisa dilihat buburnya tuh lembut kan, nggak kalah sama merek-merek yang tepung beras dijual di toko. Tuh, halus dan lembut. Aduk terus. Dan sudah matang, matikan apinya, kemudian diangkat. Dan kali ini kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bikin grandulnya dari tepung beras. Tadi kan bubur sumsumnya udah jadi ya, kita tunggu dan diamkan sampai dingin dulu. Kita bikin grandulnya. Oh ya, tadi aku lupa untuk ngasih tahu ke kalian kalau grandulnya kan warna hijau ya waktu itu punya Mbak Wartiem. Dan di sini aku tambahin warna makanan ya, bisa merek apa aja, warnanya hijau. Kita uleni dulu. Pakai air secukupnya aja nanti biar kita tahu tingkat kepadatannya sampai berapa. Tepung ketannya tadi juga diselip juga sih. Harganya tuh sekilo 18.000. Oh ya, sambil kita nyiapin buat ngerebusnya ya, nyiapin panci beserta isinya biar nanti pas lagi diadonin udah mendidih airnya.
tambahkan garam secukupnya. Ini kayaknya adonannya keenceran deh. Aku tambahin ini dulu ya, tepung sagu dulu sedikit. Jadi dia tuh susah untuk dibentuk. Jadi tadi airnya masukinnya kebanyakan. Sebenarnya tadi kan 100 gram ya, berarti ini tadi ditambah kurang lebih 20 gram. Kayaknya ini lebih, masih kurang lagi deh, berarti 150 gram. Aku tambahin lagi dulu ya sedikit. Ini tadi yang udah di open hasilnya kayak gini. Tadi aku skip sih, masanya langsung masuk ke bahan-bahan. Diolenin pakai tangan aja deh. Sebelumnya aku udah cuci tangan tadi ya. Ini bagusnya sih tadi tepungnya sebelumnya harusnya diayak dulu biar dia tuh nggak ngegerenjel-gerenjel kayak gini nih. Tapi nggak apa-apa sih, kan ini kan ketan, jadi nanti ketika direbus dia tuh otomatis nanti matang. Ini ditambahin pewarna makanan ya. Pakainya secukupnya aja karena tuh ini tuh udah warnanya pekat banget, jadi sedikit aja sih. Nah, ini dulu ya. Tuh kan warnanya tuh hijau tua. Harusnya kemarin kalau Mbak Marti mah aku lihat tuh dia pakainya hijau muda gitu warnanya. Kalau ini kan lebih nyala biar kelihatan kalau granulnya tuh ada gitu. Tuh, warnanya cantik kan, warna hijau. Apinya udah mendidih ini ya airnya. Setelah mendidih, kita masukkan satu persatu dengan bulatan seperti ini ya, kecil-kecil aja sih, jangan terlalu besar, biar dia matangnya sempurna nanti.
nanti kalau misalnya udah mateng tuh dia akan granulnya tuh akan ngambang ya, jadi di permukaan atas. Nah, ini kalau misalnya udah mengapung gini berarti ini tandanya udah matang, tapi kita tunggu dulu ya 2-3 menit biar matangnya sempurna. Biar dalamnya juga matang. Sambil nunggu granulnya matang 2-3 menit, aku mau ngiris gula jawanya ya, biar sekalian nanti ini buat airnya. Ini gula jawanya 250 gram. Misalnya kalian lebih suka cenderung ke manis bisa ditambahkan. Menurut aku sih segini udah cukup ya. Tapi nanti menurut selera aja sih mau pakainya seberapa.
Nah, ini udah matang ya, karena udah mulai mengeluarkan buih atau busa. Jadi kita angkat, kemudian tiriskan. Nah, gradulnya sedikit aja ya, karena sebenarnya ini sih campuran dari bubur sumsumnya, biar ada variasinya aja sih. Jadi ini nih, nanti kita diamkan dulu, kita tunggu sampai asat ya, sambil kita bikin gula jawanya. Nah, kali ini aku mau bikin air gulanya atau juruhnya ya. Jadi kita di sini siapkan air 300 ml, kemudian kita rebus sampai mendidih. Masukkan 250 gram gula Jawa. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Dan masukkan 2 lembar daun pandan ya. Kita potong kecil-kecil. Sambil kita aduk-aduk, kita tutup sebentar ya biar airnya mendidih, nanti diaduk lagi. Ini udah mendidih ya, sambil diaduk biar nggak gosong. Kita tutup lagi. Ini pakai apinya yang sedang aja, jangan terlalu besar nanti, karena pinggirannya tuh akan gosong. Sifat gula kan dia tuh lengket kalau dipanasin, jadi gunakan api sedang aja ya. Di sini udah mendidih, sambil diaduk lagi. Lagi nah, ini
air gula jawanya atau curugnya udah jadi, kita ke tahap selanjutnya yaitu bikin kuah santannya. Ini kita tutup dulu, matikan kompornya, kita tiriskan. Pindah di wadah ya biar dingin. Dan sekarang kita bikin kuah santannya ya. Nah, ini kan tadi santan yang udah, ini kan kelapa, maksudnya ini tuh kelapa yang sudah diparut tadi, belum aku peres ya, jadi masih bentuk parutan kelapa. Kita bikin santannya dulu. Jadi di sini tuh aku pakai 250 gram air ya, air mentah. Nanti kan kita rebus. Terus aku tambahin lagi 250, jadi 500 ml. Nah, kita bikin santannya. Gunakan panci yang tadi sih nggak apa-apa sih, karena kan pada dasarnya tuh cairan ya, jadi nggak kotor. Santannya bisa kental ataupun sedikit encer ya, nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih lebih suka kental karena ini tuh buat topping di atas. Terus nanti direbusnya jangan sampai mendidih ya. Kalau mendidih nanti dia pecah, jadi nggak cantik warnanya.
kurang lebih nanti segini. Kemudian kita tutup dulu. Nah, jangan lupa pakai daun pandannya ya, biar wangi. Oke, kita rebus. Jadi ini jangan sampai mendidih, jadi biar nggak santan kentalnya tuh nggak pecah, karena kalau udah pecah tuh nanti jadi dia tuh nggak ngebus gitu, nggak kental lagi. Tutup dulu sebentar biar lebih panas. Jangan sampai ini ya pecah ya, pokoknya diaduk terus. Jangan sampai ini sih berbusa sih intinya. Udah jadi, kita matikan apinya. Kemudian tahap selanjutnya kita bikin sagu mutiaranya. Ini kan tadi kan aku tuh beli 2 ya. Ini itu ukuran berapa ya? Oh, 100 gram. Ini ukuran 100 gram. Nanti aku coba makainya 1 dulu. Kalau misalnya kurang bisa ditambahkan lagi, karena kan ini kan sebenarnya aku bikin untuk part sedang ya, nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu butuh untuk 2 bungkus. Dan untuk proses selanjutnya aku mau bikin bubur sagu mutiaranya atau pacar cinanya. Di sini aku siapkan air 500 ml. Kemudian kita panaskan dengan api yang besar. Kita tunggu sampai dengan mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, aku masukin aku masukin sagu mutiaranya ya. Jadi ini ditunggu sampai mendidih dulu airnya. Nanti kalau misalnya udah mendidih, baru aku masukin sagu mutiaranya. Oke, ditunggu. Dan setelah airnya mendidih, kita masukkan daun pandannya ya. Nah, ini salah satu trik biar nggak lengket bubur mutiaranya. Kita masukkan pas lagi mendidih, airnya mendidih, baru kita masukin sagu mutiaranya biar dia tuh nggak lengket nanti. Oke, 1 bungkus masukin.
rebus yang kedua. Dan satu tips lagi, jangan diaduk-aduk dulu ketika semuanya udah mengambang di atas ya, kita tutup dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah setengah matang, udah matang maksudnya, baru kita tambahkan gula pasir ya. Tadi belum aku sebutin di bahan-bahannya karena aku rasa tuh lebih enak lagi, ini agak sedikit manis sih. Bisa kita rebus 20-30 menit ya. Jadi nanti ditunggu aja, kita balik lagi setelah ke 30 menit kemudian. Nah, setelah 30 menit hasilnya seperti ini, bisa dilihat ini merah ya, bagus warnanya. Nggak lengket. Tuh. Dan kita siapkan untuk plating. Nah, ini tadi bubur sumsumnya. Udah dingin ya, aku masukin. Aku campur. Oh, ini yang ini dulu aja, yang bubur sumsumnya dulu. Taruh santan, dan kita campurkan gula. Dan ini yang bubur sumsumnya. Sekarang aku mau ambil bubur sumsum ada grandulnya. Dan sekarang bubur mutiaranya
Ini karena masih panas jadi nggak apa-apa sih ya. Dah, udah jadi. Ini yang bubur sumsumnya, ini bubur sumsum sama granulnya, ini bubur mutiaranya. Jadi gimana? Buatnya mudah kan? Tapi aku belum nyicipin sih di sini ya. Aku mau nyicipin dulu yang bubur sumsumnya. Nah, aku mau nyobain bubur sumsumnya ya. Bubur sumsumnya tuh lembut banget, kemudian pas sama gulanya, santannya juga. Jadi ini sih menurut aku udah sama dengan Mbah Wartim ya. Cuman aku belum nyobain granulnya. Coba aku cobain dulu. Enak pas. Menurut aku sih udah rasanya udah kembar sih, kayak bikinan Bang Wartim. Cuman kalau aku di sini lebih gurih lagi karena santannya itu kental dan nggak dicampur air banyak. Nah, gimana? Kalian wajib coba di rumah ya, karena ini bisa untuk hidangan berbuka puasa nanti. Yang jelas tuh ini buat tajil juga bisa. Daripada harus beli di luar, lebih enak bikin sendiri. Oke, terima kasih udah mau nonton video aku. Dan aku mau ngingetin buat kalian semua untuk subscribe dan komen di channel aku. Jangan lupa untuk tekan tombol notifnya untuk mendapatkan resep-resep berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.